Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat biasa, sukses untuk kita semuanya. Dengan saya Taufan Adinata. Pada hari ini tanggal 29 Mei 2022. Dan saya ingin menyampaikan perjalanan ataupun beberapa catatan-catatan yang ada di dalam buku catatan saya. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang support untuk juga memberikan sebuah cakrawala pengembangan diri dari catatan-catatan yang ada dalam diri saya. Sebelumnya saya akan memberikan disclaimer adalah saya bukan seorang filosof, saya bukan seorang orang yang ahli dalam bidang pengembangan diri. Saya hanya rakyat biasa yang berusaha untuk bisa lebih baik dari hari ke hari untuk bangsa kita. Dan sekiranya ada yang baik di channel ini, maka bisa untuk pelajaran untuk kita semuanya. Kalaupun salah, maka kita akan belajar dari kesalahan itu. Dan ini adalah murni perjalanan saya, murni pemikiran saya, murni hasil dari olah pikir saya, hasil dari semua literatur dan pengembangan diri yang pernah kita ikuti, yang saya ikuti. Saudara, banyak di sekitar kita, kadang kita sendirilah ya, kita selalu sakit ataupun resah ataupun sakit hati. Sehingga kita down, kita lemah, kita nggak bisa beraktivitas. Atas apa? Atas statement orang, atas ucapan seseorang. Yang itu menjadikan kita lemah dan kita malas. Apapun statement dari orang, apapun omongan orang di sekitar kita, seyogyanya adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol. Sehingga perlu kami sampaikan adalah ada sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol, tetapi kita hanya bisa mengendalikan. Yang pertama adalah persepsi orang, omongan orang, warna kulit kita, ya, rambut kita, jenis kelamin kita. Kita lahir di keluarga kaya atau keluarga menengah atau keluarga miskin. Kita nggak bisa memilih itu. Maka tugas kita hanya adalah menerima dan mensyukurinya. Semua pasti ada hikmahnya. Terkhusus adalah dari statement orang. Maka dari ucapan-ucapan orang yang masuk di telinga kita, yang kita lihat, yang kita rasa, kalau kita tidak bisa merubah mindset kita, maka rusaklah kehidupan kita. Pulang kerja stres, pulang kerja susah, di kantor nggak nyaman, di sekolah nggak nyaman. Kenapa? Karena kita terlalu banyak memikirkan persepsi orang lain. Maka buat apa kita lelah memikirkan ataupun terlalu banyak memikirkan sesuatu hal di luar kendali kita? Maka apapun itu semuanya, buang semuanya. Maka kita olah dalam mindset kita dan kita olah dalam diri kita. Tugas kita hanya satu, mengendalikan diri kita, mengendalikan sesuatu yang bisa kita kendalikan, yaitu diri kita. Organ kita, panca indera kita, dari visual, kinestetik, auditory, yang masuk dalam otak kita, yang kita olah, itulah yang bisa kita kendalikan. Sehingga kita sehat, kita nyaman, kita tetap tersenyum, kita tetap semangat. Maka banyak sesuatu hal yang di luar kendali kita, persepsi orang itu atas kita, is okay, ya, masuk, tapi kita rubah mindset itu dan kita lemahkan dan kita keluarkan yang lebih baik energinya. Dari pengendalian sesuatu, mengendalikan sesuatu yang di luar kendali kita, maka dalam catatan saya, inilah bentuk pengembangan diri saya, bentuk introspeksi saya untuk saya benar-benar bermanfaat untuk anak istri dan saudara saya dan rakyat-rakyat biasa semuanya adalah
Ada beberapa langkah, ada 4 langkah yang saya pelajari dan saya lakukan. Yang pertama adalah mengurangi mengeluh. Apapun yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita dapat, kurangi mengeluh. Kalau kita melihat sesuatu, melihat kejanggalan, melihat intimidasi dari kita, maka lakukanlah sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Kalau kita masih pusing, masih lemas, tarik nafas panjang, keluarkan, maka kita akan agak mendingan, agak enakan lah ya untuk itu semuanya. Tinggal kita rubah reframing otak kita, apa yang masuk dalam sekitar panca indera kita semuanya. Maka kurangi mengeluh apapun yang kita lihat, kurangi mengeluh. Selalu berdoa yang lebih baik, syukuri apa yang dilihat, apa yang didapat orang lain, syukuri dan nikmati dan semuanya, doakan yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hindari memberitahu pada semua orang tentang pengembangan diri kita. Tidak perlu orang lain itu tahu kita upgrade diri, kita membaca beberapa buku-buku pengembangan diri, kita ikut training, kita ikut workshop. Kadang kita nggak perlu membuat status, mempublish kegiatan. Kadang itu sesuatu yang nggak perlu. Biarkan itu menjadi rahasia kita. Tapi saya yakin dengan kita sudah melakukan pengembangan diri, orang lain akan terkejut dengan perubahan mindset kita dan perilaku kita. Pertanyaan mereka, kapan kau belajar? Kapan kamu ikut pengembangan diri? Maka saya yakin dengan itu semuanya, progres yang ada dalam cita-cita kita akan kita capai. Sebab saya yakin hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah lakukan sesuatu dengan secukupnya. Dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah tugas, lakukan sesuai standar-standarnya. Lakukan dengan KPI-nya, lakukan dengan kaidah-kaidahnya. Nyaman kita. Ya, dengan kita berpegang teguh pada asas kaidah, maka kita akan aman. Nyaman gitu kita semuanya. Dan kalau bisa target itu kita lebihkan, akan menjadikan sebuah ciri khas diri kita lebih baik. Dan melakukan sesuatu itu secukupnya adalah contoh makan minum. Makan minum, banyak pelajaran-pelajaran dalam dunia kesehatan, makan minum secukupnya lah. Untuk mengganjal kita, untuk menambah aktivitas kita. Kita tahu atas kebutuhan tubuh kita. Sehingga nyaman untuk kita. Kapan kita makan sesuatu untuk support diri kita. Bukan hanya otak kita, tapi tubuh kita juga perlu nutrisi. Kita perhatikan tubuh kita. Sinyal sakit itu tubuh kita sudah mengeluarkan, maka kita akan respon, kita obati, kita pola hidup kita. Jadi sesuatu hal bisa kita kendalikan, ya, mengurangi apapun yang kita lakukan secukupnya. Yang keempat adalah banyak mendengar. Dengan banyak mendengar, kita akan belajar bagaimana cara saat kita berbicara, bagaimana pola kita didengarkan orang. Dengan kita banyak mendengar, kita akan belajar bagaimana menghormati orang, bagaimana kita merespon orang, bagaimana tahu cara detiknya, polanya saat kita berbicara, di mana orang itu bisa mendengarkan kita. Maka saat kita menyampaikan pesan, saat kita menyampaikan sesuatu hal yang akan dilakukan, maka orang itu akan paham dan merhatikan kita dan melaksanakannya. Saudara, rakyat biasa, 10 tahun yang lalu, kita selalu, khususnya saya, selalu ingin terlihat perfect, terlihat ingin diakui orang. Lelah, saudara. Lelah. Karena kita mengikuti mindset orang, persepsi orang, bukan diri kita. Maka, setelah 10 tahun dalam pengembangan dari saya, merubah mindset saya, merubah dan mengendalikan sesuatu di luar kendali saya, dan lebih memberikan ruang dalam untuk mengembangkan sesuatu dalam kendali saya, maka sesuatu akan nyaman dan saya nyaman. Senyum,
dan bahagia setiap harinya. Lelah ada nggak? Stres ada nggak? Ada. Tapi kita yang menentukan stres itu. Kapan kita stres? Enggak, kita yang menentukan. Bukan orang lain. Sakit atau tidak, kita yang menentukan. Bukan orang lain. Berangkat dari persepsi itu sendiri. Maka, hari ini saya memberikan sebuah pelajaran untuk diri saya, sahabat-sahabat saya, keluarga saya, bahwa sesuatu hal di luar kendali saya tidak perlu kita risaukan. Hanya kita perlu manage, perlu kita kendalikan. Dengan kunci, yaitu adalah kurangi mengeluh, hindari memberitahu progres pengembangan diri kita, lakukan sesuatu secukupnya. Yang keempat adalah bagaimana kita banyak mendengar dan menjadi pendengar yang baik. Dari saya, Taufan Adinata, sukses untuk kita semuanya. Salam rakyat biasa.